Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Biasanya kalau orang berkumpul banyak, kadang-kadang orang menjadi egoistis. Ya, kalau orang sangat berkumpul banyak-banyak itu, kadang-kadang orang menjadi sedikit egoistis. Contoh sederhana. Kalau tokoh idola Anda kalian, ya misalnya siapa itu ya? Misalnya Lee Min Ho ya. Nah, dia datang ke Bali. Ya, orang banyak datang berkumpul. Dan itu kecenderungan orang itu adalah sangat egoistis ya. Dalam arti kalau seandainya Lee Min Ho itu tegur satu orang, maunya satu orang itu hanya sendiri sedia, tidak mau dengan teman-teman dekatnya. Ya. Belajar dari itu, maka kita melihat di sini bahwa Yesus itu perlu mengambil jarak dengan banyak orang. Ya, mengapa? Karena kalau banyak orang itu biasanya cenderung egoistis. Jadi Yesus mengambil jarak dengan mereka dengan naik ke perahu yang lain, ya, ke sebuah perahu. Kalau di perahu itu pasti orang tidak akan mendekat, tidak akan berkerumun, ya. Karena itu Yesus menciptakan jarak di antara kita supaya kita itu terhindar dari sikap egoistis. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita mendengar dalam bacaan pertama, bacaan kedua maupun bacaan Injil itu kisah tentang panggilan dan perutusan ya. Jadi panggilan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama itu mirip-mirip dengan Simon Petrus. Dalam arti Yesaya itu dipanggil oleh Tuhan, tetapi Yesaya merasa diri tidak layak sebab dia itu najis mulut atau najis bibir. Mungkin Yesaya itu tukang maki kayaknya ya. Jadi dia merasa najis bibir. Ya, tidak layak bagi Tuhan. Tetapi di sini Tuhan meneguhkan dia ya. Lalu dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Petrus pun merasakan hal yang serupa. Jadi ketika Yesus memanggil dia, dia mengatakan, "Tuhan, jauhlah daripadaku sebab aku orang berdosa." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Injil pada hari ini menampilkan kepada kita soal peristiwa panggilan Petrus menjadi pengikut Yesus. Peristiwa ini diawali oleh suatu perintah Yesus kepada Simon Petrus untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Ya, jadi Petrus agaknya terkejut mendengar perintah Yesus ini. Mengapa? Karena Petrus itu seorang nelayan tulen. Nelayan tulen itu tahu segala seluk-beluk soal danau, soal pantai. Dia tahu betul Petrus. Jadi jala yang dia gunakan juga dia tahu betul. Mengapa orang tidak membuang pancing itu atau membuang jala itu pada siang hari? Itu juga Petrus tahu ya. Itu tidak logis. Ya, tidak logis bagi seorang nelayan. Apalagi yang memerintah Petrus ini, Yesus itu adalah seorang tukang kayu. Bagaimana mungkin tukang kayu perintah seorang nelayan di laut atau di danau? Jadi itu tidak masuk akal. Tetapi kita lihat di sini bahwa Petrus itu langsung percaya. Mengapa Petrus percaya? Karena dia mengalami, misalnya di dalam Injil sebelumnya, Lukas bab 4 itu dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan mertua Petrus dan orang-orang yang ada di kota itu. Pengalaman itulah yang membuat Petrus itu percaya kepada Yesus ya. Jadi Injil ini kira-kira bab 5. Jadi bab sebelumnya itu tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dari berangkat dari pengalaman ini, Petrus menjadi percaya pada kata-kata dari Tuhan Yesus. Karena Petrus sudah mengalami sendiri. Jadi dalam kehidupan kita setiap hari, kadang-kadang kita itu percaya, sekalipun kadang-kadang tidak masuk akal. Ya, percaya karena sudah terjadi sebelumnya. Nah, sudah terjadi sebelumnya, itu yang membuat kita percaya, kita beriman.
Kalau berkaitan dengan Tuhan itu kadang-kadang itu ada misterinya. Jadi kadang-kadang tidak masuk di akal. Tetapi yang penting Tuhan minta itu kita percaya saja kepada Dia. Ya, kadang-kadang ada orang yang mengalami cancer ya stadium berapa begitu, yang sudah tidak punya harapan, dokter mengatakan tidak bisa. Orang-orang sekelilingnya juga mengatakan sudah angkat tangan menyerah. Tetapi orang itu percaya, beriman sungguh, dan dia berdoa kepada Tuhan, lalu mujizat itu terjadi. Itu biasa ya terjadi. Walaupun itu hanya satu-satu peristiwa, tidak semua peristiwa ya. Jadi kadang-kadang kita melihat orang tertentu mengalami mujizat luar biasa dari Tuhan, tetapi kita nih kadang-kadang sudah berdoa tuking kepala itu novena, lalu tambah lagi dengan doa-doa yang lain sebagainya. Kok sepertinya Tuhan ini bukan mengabulkan saya tetapi malah menjauh dari saya. Ya, itu adalah sebuah misteri ya. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, ya. Kalau kita paksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, itu berarti kita menjadi Tuhan dan Tuhan itu menjadi hamba kita. Ya toh? Kalau Tuhan dan hamba ini relasinya, kalau Tuhan itu mengatakan pindahkan botol ini ke sana, yang hamba itu harus ikut. Ya, karena kalau tidak dipecat atau gaji potong, ya toh. Nah, tetapi kita tidak bisa berlaku begitu pada Tuhan. Tuhan itu adalah raja segala-galanya. Tuhan itu adalah Tuhan segala-galanya. Jadi Dia melakukan apa yang Dia mau untuk kita. Yang terpenting dari kita itu mempersiapkan diri kita untuk menerima segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Peristiwa penangkapan ikan adalah suatu tanda dan sekaligus panggilan kepada Petrus dan kawan-kawannya untuk menjadi penjala manusia. Untuk menjadi penjala manusia, Petrus dan kawan-kawannya harus meninggalkan egonya sama sekali. Dalam arti Petrus itu kan punya ego tinggi. Dia sedikit pemarah. Jadi egonya itu tinggi sekali. Tetapi berhadapan dengan Yesus, dia harus meninggalkan egonya. Di kesombongannya sebagai nelayan. Bahkan ketika merasa diri berdosa dan mohon agar Yesus menjauh saja, Simon justru diteguhkan dengan sabda yang terkenal itu, yakni jangan takut, jadilah penjala manusia. Itu teks yang biasa dikutip oleh para suster kah, para romo kah, untuk menjadi moto hidup. Ya, itu biasa ya, Duk in altum atau teks-teks yang itu ya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak mau melayani adalah karena mereka takut tidak cukup baik untuk melayani. Padahal Petrus atau Yesaya, Nabi Yesaya itu mereka memang tidak pantas, tetapi Tuhan memanggil mereka. Oleh karena itu maka kita perlu menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Ya. Jadi kadang-kadang itu misalnya dewasa ini pelayanan di dalam gereja sering berhadapan dengan kesulitan untuk memotivasi keterlibatan umat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Misalnya kegiatan di lingkungan dan sebagainya, kadang-kadang itu mengalami kesulitan untuk membantu memotivasi umat. Ya. Memang kita harus akui bahwa dalam pelayanan gereja kadang-kadang tidak semua orang mengikuti kita. Walaupun kita maunya berbuat baik kepada orang, setiap orang punya tanggapan masing-masing. Itu yang pertama-tama kita harus hargai ya. Walaupun kita tetap berusaha, tetapi kalau orang tidak mau ya sudahlah ya. Jangan terlalu memaksa orang ya. Kita berusaha sungguh-sungguh, tetapi orang yang gak mau ya sudahlah. Karena apa? Karena bisa-bisa kalau kita terus memaksa orang, orang itu akan jengkel dengan gereja, ya toh, akan marah dengan gereja lalu pindah agama. Itu saja bisa terjadi. Ya. Jadi yang terbaik itu kita berusaha. Salah satu contoh yang terbaik itu melalui teladan hidup. Ya. Teladan hidup itu yang paling penting dari setiap para pelayan, ya, para pelayan firman atau apa sebagainya, atau para ketua lingkungan, ketua KBG dan sebagainya. Yang terpenting itu adalah teladan hidupmu ya. Karena kalau kata-katamu itu orang dan kupingnya sudah panas. Tetapi teladan hidup itu membuat orang
terbangkitkan, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita belajar dari kisah panggilan Petrus dan teman-temannya Yohanes dan Yakobus bahwa mereka mau meninggalkan segala-galanya, juga meninggalkan kedosaan mereka untuk bergabung bersama Yesus. Kita juga kadang-kadang perlu meninggalkan ego-ego kita supaya kita dapat mengikuti Yesus Kristus di jalan yang baik. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin.